Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam produktif, dan salam inovatif. Kembali ketemu dengan saya, Mas Nurkolis, dalam channel Mas Kolis Kulineri, sebuah channel yang membahas tentang masakan khas tradisional Indonesia, wisata, dan tentunya adalah traveling. Doa saya mudah-mudahan pada pagi hari ini saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala aktivitasnya, dan semudah-mudahan Anda mendapatkan kesuksesan dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas di hari ini. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit mengulas terkait dengan persiapan pembuatan tumpeng yang saat ini dipesan oleh salah satu dari pejabat struktural yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Hari ini beliau sedang memperingati ulang tahunnya, dan tentunya doa terbaik buat beliau, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kemurahan rezeki, kemudahan, kesuksesan, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah para pemirsa sekalian, untuk saat ini kami akan mempersiapkan tumpeng spesial istimewa, tumpeng nasi liwet, dan tumpeng nasi uduk. Berbagai persiapan, berbagai kebutuhan, baik itu bahan, aksesoris, garnish, dan bahan-bahan pokok yang lainnya saat ini telah kita siapkan. Untuk tahap demi tahapnya akan kita kupas satu persatu dalam penyajian episode kita kali ini. Selamat menyaksikan para pemirsa, dan tetap jangan lupa untuk senantiasa memberikan dukungan dengan memberikan like, comment, and subscribe. Untuk membuat sebuah tumpeng yang istimewa, tentunya kita tidak hanya mengandalkan satu item utama atau satu bagian. Jadi kita melihat komposisi ataupun penampilan unik dari sebuah tumpeng itu meliputi beberapa penilaian. Salah satunya yang pertama adalah dari segi keistimewaan atau pemilihan bahan-bahan yang segar, berkualitas, dan tentunya masih fresh. Yang kemudian kita juga melihat keanekaragaman jenis makanan yang kita sajikan dalam sebuah menu. Selanjutnya, untuk yang ketiga yang tidak dapat kita tinggalkan atau tidak dapat kita kesampingkan adalah nilai gizi daripada komposisi bahan makanan yang ada pada penyajian tumpeng tersebut. Kita mengenal namanya triguna makanan, yaitu makanan sebagai sumber energi yang biasanya diperoleh dari bahan-bahan makanan bersumber karbohidrat, kemudian makanan sebagai sumber zat pembangun yang kita peroleh dari berbagai macam lauk pauk, baik itu lauk pauk hewani maupun lauk pauk nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, makanan sebagai sumber zat pengatur, yaitu makanan yang bersumber dari berbagai jenis sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin, mineral, dan yang lainnya. Kemudian untuk tahap yang keempat yang perlu juga kita perhatikan adalah pada saat menyajikan atau menampilkan sebuah kuliner. Kuliner yang bagus itu adalah kuliner yang mempunyai penampakan yang menarik, kemudian dihiasi dengan berbagai hiasan yang tentunya hiasan ini merupakan atau berasal dari bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh tubuh manusia. Nah, inilah yang disebut dengan kreasi atau penampilan sebuah seni dalam menampilkan sebuah karya dari sebuah kuliner. Kemudian untuk yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah juga dari segi rasa. Sebuah tumpeng atau sebuah kuliner yang bagus adalah sebuah kuliner yang mempunyai cita rasa yang khas, cita rasa yang istimewa, dan tentunya
membuat para pelanggan kangen dengan tampilan daripada menu yang kita sajikan. Nah, kemudian yang keenam, yang perlu diperhatikan bahwa bahan-bahan makanan yang kita sajikan itu harus sehat, bebas dari bahan pewarna, bahan pengawet, atau bahan pemanis. Jadi, kita harus menggunakan bahan-bahan yang bersifat alami, bersifat organik, dan tentunya aman bagi kesehatan, bagi tubuh, bagi kita yang mengkonsumsi makanan tersebut. Setelah semua bahan dan kelengkapan untuk membuat tumpeng telah kita siapkan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan sebuah wadah. Wadah ini bisa berupa tampah atau bisa juga dalam bentuk persegi panjang. Pada kali ini kita akan membuat sebuah wadah yang berbentuk persegi panjang. Bahan yang kita gunakan adalah yang pertama adalah styrofoam, yang kedua adalah kertas kado, yang ketiga adalah lidi, kemudian yang keempat adalah plester yang biasa kita untuk merekatkan kertas yang akan dijadikan sebagai pembungkus daripada styrofoam tersebut. Styrofoam kita potong dengan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan dengan bentuk 4 persegi panjang. Setelah selesai kita potong, baru kita jadikan beberapa lapis menjadi satu, kemudian kita rekatkan dengan plester. Setelah itu, styrofoam kita bungkus dengan menggunakan kertas kado atau kertas yang berwarna. Setelah itu, baru kita rapikan dengan menggunakan plester atau bisa juga kita potong dengan menggunakan gunting. Setelah styrofoam terbungkus, langkah selanjutnya adalah membuat pagar di tepian daripada styrofoam tersebut. Pagar kita buat 4 persegi panjang dengan menggunakan lidi yang ditancapkan di tepian daripada styrofoam tersebut. Setelah itu kita potong pendek-pendek kacang panjang sesuai dengan ukuran daripada lidi yang kita tancapkan di pinggir styrofoam sampai berkeliling, sampai membentuk sebuah keliling 4 persegi panjang. Setelah itu, kacang panjang yang telah kita potong-potong itu kita tancapkan pada lidi tersebut sehingga menutupi semua lidi yang tertancap di tepian styrofoam. Nah, untuk tahap yang pertama sudah selesai, kemudian kita lanjutkan tahap yang kedua, yaitu kita mengambil untaian kacang panjang yang kita potong ujung-ujungnya. Kemudian kacang panjang ini kita lilitkan satu demi satu dan kita sambungkan dengan sambungan lidi pendek yang ditancapkan di antara ujung-ujung daripada kacang panjang tersebut. Kita lakukan sampai lilitan daripada kacang panjang tersebut membentuk sebuah pagar dengan berselang-seling, dan yang perlu diingat bahwa pada saat menancapkan lidi-lidi di tepian styrofoam itu lidinya jumlahnya harus ganjil, sehingga pada saat kita melilitkan kacang panjang itu nanti tidak akan terdobel atau bagiannya bisa tersusun secara rapi dengan motif selang-seling. Nah, untuk pembuatan wadah, alhamdulillah setelah selesai kita lakukan, dan selanjutnya marilah kita ikuti tahap selanjutnya. Saat ini semua bahan-bahan daripada tumpeng sudah dimasak dan siap untuk di-plating atau ditempatkan pada wadahnya. Kali ini kita akan menyusun bagian per bagian daripada komposisi bahan-bahan makanan yang telah dimasak dan siap untuk ditempatkan pada wadahnya. Kita menggunakan wadah yang berbentuk 4 persegi panjang yang tentunya di bawahnya dilapisi oleh daun pisang sehingga permukaan daripada styrofoam yang tadi telah kita buat itu tertutup semua dengan lembaran-lembaran daun pisang yang telah dibersihkan. Untuk selanjutnya, di dalam wadah tersebut kita buat sekat-sekat yang berbentuk kotak-kotak, di mana sekat-sekat tersebut dindingnya juga kita buat dari
lipatan-lipatan daun pisang yang kita atur sedemikian rupa sehingga membentuk sekat-sekat yang nanti siap untuk ditempati bahan-bahan komposisi penyusun daripada tumpeng kita ini. Ada satu lagi tempat atau wadah yang kita sajikan, yaitu berupa tempat nasi, yang dalam hal ini kita menggunakan 2 buah bakul. Yang bakul yang pertama berisi nasi liwet, kemudian bakul yang kedua itu berisi nasi uduk atau yang biasa kita kenal dengan nasi gurih. Di dalam menempatkan nasi di dalam wadah bakul itu di dalamnya terlebih dahulu juga kita lapisi dengan menggunakan lembaran-lembaran daun pisang yang telah dibersihkan. Fungsi daripada daun pisang yang pertama adalah menimbulkan kesan original, tradisional, kesan yang klasik. Kemudian yang kedua adalah daun pisang ini berfungsi untuk membatasi bahan-bahan makanan dari sentuhan bahan-bahan yang kemungkinan terbuat dari bahan-bahan sintetis seperti plastik ataupun yang lainnya. Kemudian daun pisang ini memberikan kesan aroma harum pada makanan-makanan yang ada. Yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bahwa di dalam menempatkan bahan-bahan makanan ini kita harus juga mengenal tentang seni untuk menempatkan atau teknik plating pada sebuah makanan atau sebuah hidangan, sehingga makanan bisa kita tempatkan secara rapi, menarik, dan tentunya menimbulkan suatu kesan di mana di situ terdapat sentuhan seni dan kreasi. Selain itu juga kita menempatkan bahan-bahan garnish ya yang telah dibuat. Garnish berfungsi untuk memperindah daripada tampilan sebuah makanan. Selain untuk mempercantik dan memerindah sebuah tampilan sebuah hidangan makanan, garnish juga bisa dimakan dan dikonsumsi karena garnish salah satu syaratnya adalah terbuat dari bahan-bahan alam, terbuat dari bahan-bahan makanan yang bisa dimakan dan konsumsi oleh manusia. Demikian para pemirsa, sajian kuliner nasi liwet dan nasi gurih yang akan kita sajikan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah semua hidangan telah tersedia dan siap untuk kita antarkan pada acara hari ulang tahun Bapak Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Mudah-mudahan di ulang tahunnya yang kesekian kali ini beliau selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan keberkahan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian para pemirsa, sajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Senantiasa berpikir produktif, kreatif, positif, dan inovatif, dan tetap jaga pola hidup sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada konten-konten selanjutnya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, sukses, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langgeng bahagia sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Padamu doa tulus hati.